Anda kembali menyaksikan Closing Bell dan kami masih berdiskusi dengan Ruslan Tanoko, Vice President Director Avia Avian. Pak Ruslan, kita lanjutkan dialognya tadi. Sebelum jeda Anda sempat menyebutkan tren ke depannya nih nanti akan mengarah pada produk-produk yang ramah lingkungan. Boleh dijelaskan Pak sebetulnya yang dimaksud produk ramah lingkungan Avian ini seperti apa dan sebetulnya indikator CHAT dikatakan ramah lingkungan ini seperti apa sih Pak? Salah satu indikator yang bisa membuat cat ini dianggap sebagai produk ramah lingkungan itu dilihat dari VOC ya, kadar VOC. VOC itu artinya volatile organic compound. Jadi singkat cerita, kita ini bisa mengukur kadar bahan kimia yang menguap ke udara. Nah, kurang lebihnya ke sana. Jadi semakin sedikit kadarnya yang menguap ke udara, berarti produk ini semakin ramah lingkungan. Karena bisa dibayangkan ya, kalau bahan kimia ini banyak yang menguap, berarti kan secara tidak langsung ini kan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan ya. Jadi makanya produk yang kategorinya ramah lingkungan itu cenderungnya kadar VOC-nya itu sangat rendah. Ada angka tertentu yang harus dicapai. Kalau di bawah itu baru bisa dikategorikan sebagai ramah lingkungan. Oke, jadi semakin sedikit kadar kimia atau VOC ini yang dikatakan semakin ramah lingkungan ya, Pak. Nah, sebetulnya Betul. kalau dari produk Avian sendiri, ini yang ditawarkan ada berapa banyak sih yang ditawarkan oleh Avian untuk khususnya produk-produk cat yang ramah lingkungan? Jadi semakin hari kita ini semakin banyak melakukan transisi ke produk yang sifatnya ramah lingkungan. Nah, karena di Indonesia ini belum tidak umum untuk melakukan pengetesan terhadap sertifikasi produk yang ramah lingkungan atau green label ini, maka dengan terpaksa kita harus mengirimkan sampel produk kita ini sampai ke Singapura. Sehingga kita bisa mendapatkan sertifikasi produk dari Singapura yang namanya Singapore Green Label. Nah, jadi singkat cerita kayak misalnya di tahun 2021 produk kita yang qualified masuk di kategori Singapore Green Label ini ada 9. Tapi di akhir tahun ini bakal meningkat menjadi 16 produk gitu. Nah, jadi pengembangan ini akan kita terus lakukan sehingga beberapa tahun ke depan ini nantinya produk kita akan menjadi masuk kategori ramah lingkungan semua gitu. Jadi itu memang tujuan kita ke sana. Tapi nggak bisa dilakukan dalam sekejap ya, karena ini akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan sebagainya. Oke, jadi secara bertahap ke depannya nanti semua produk dari Avian ini akan ramah lingkungan. Nah, untuk tahun 2022 nih Pak, ada warna khusus nggak sih yang menjadi tren nih untuk cat rumah khususnya? Konsumen Indonesia ini pada umumnya sudah paham atas teknologi pemilihan warna-warna ya. Artinya begini, kalau zaman dahulu pilihan warna yang diberikan oleh suatu produk cat itu terbatas, biasanya antara 50, 60 bahkan 70 pilihan warna. Tapi sudah lebih dari 10-an tahun ini yang namanya tinting mesin itu sudah semakin populer di negara ini. Sehingga kalau dilihat sekarang konsumen Indonesia itu bisa memilih ribuan warna. Nah, itu kebetulan kelihatan itu barusan di iklannya di Super Silk Antinoda itu ada mesin tinting yang bisa melakukan pencampuran warna atas ribuan warna. Jadi mau warna apapun bisa kita campur gitu. Nah, dan keakurasiannya juga kita jamin gitu. Jadi makanya sekarang ini kalau dilihat warna apa yang populer, Indonesia masih cukup suka warna yang agak cerah. Nah, itu nature dari konsumen di Indonesia. Jadi warna pastel itu populer, tapi di luar warna pastel, warna yang cukup cerah-cerah itu juga masih menjadi salah satu pilihan utama konsumen juga. Oke, warna yang cerah dan juga warna pastel. Hmm. Nah, dengan berbagai produk Hmm. yang ditawarkan Avian nih, kalau untuk segmen keluarga muda yang sudah memiliki anak, nah ini produk apa sih Pak yang menjadi andalan Avian? Kalau kita ngomong keluarga muda, biasanya mereka akan starting point-nya itu dengan cat yang kelas menengah ya. Misalnya merek kita yang populer yaitu Avitex gitu. Tapi seiring dengan income level mereka juga meningkat, dengan tingkat kesejahteraan juga meningkat, biasanya mereka akan naik lalu mulai masuk ke produk yang premium seperti misalnya Super Silk Antinoda gitu. Jadi entry-nya di kelas cat kelas menengah, tapi pelan-pelan mereka akan naik ke cat yang lebih kelasnya premium. Oke. Berbicara soal produk Super Silk Antinoda, nah sebetulnya keunggulannya ini apa sih Pak? Dan kalau kita hubungkan nih dengan kesehatan penghuni rumah saat ini seperti apa? Tentu saja kan kesehatan ini menjadi prioritas utama kan saat ini Pak? Betul betul. Jadi sekali lagi, substansi kantinoida ini pada saat kita melakukan reformulasi awal, itu memang tujuannya sudah langsung masuk ke kategori produk yang ramah lingkungan tadi. Jadi produk ini otomatis kadar VOC-nya rendah, lalu dia memiliki berbagai keunggulan, salah satunya dengan tagline-nya tadi itu, sekali bilas langsung bersih. Jadi kalau ada kotoran apa yang nempel, hanya perlu dibilas sekali, dia bisa langsung cepat bersih gitu istilahnya. Jadi ini salah satu memang keunggulan produk
dari Supersilk anti noda ini. Jadi selain dia ramah lingkungan, benefit satunya lagi yaitu tadi itu sekali bilas langsung bersih. Oke, dengan berbagai keunggulan Super Silk Anti Noda yang tadi Anda sebutkan, ini sebenarnya bertahan sampai berapa tahun sih, Pak? Sebenarnya cat itu bisa tahan cukup lama ya. Jadi tapi kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada unsur Lebaran ya, di mana repainting itu selalu dilakukan pada saat sebelum Lebaran ya. Jadi terkadang pengecatan di Indonesia ini bukan karena catnya itu sudah usang atau sudah jelek ya, tapi lebih ke arah tradisi ya, cultural tradition yang memang ngedrive agar terjadi pengecatan ulang gitu. Jadi itu yang kita sebenarnya lebih lihat di negara Indonesia khususnya. Tidak banyak negara lain yang umumnya seperti negara Indonesia, karena di negara lain cenderungnya kalau catnya udah usang, udah dianggap catnya warnanya udah pudar, udah nggak rata gitu baru dicat ulang. Tapi di Indonesia seringkali catnya masih bagus gitu, tapi mereka merasa oh ini kan mau Lebaran, udah saatnya ganti cat gitu. Jadi sama mereka memang dicat ulang meskipun kondisi catnya itu masih masih bagus gitu. Jadi kita sering ngomong ke investor kalau kita ini sangat beruntung menjual produk cat ini di negara Indonesia. Oke, nah sebetulnya bisa berapa sih Pak peningkatan ini? Apalagi kalau mengingat Indonesia ini kan punya berbagai seasonal gitu ya Pak, kayak nanti menjelang Lebaran, kemudian kita kemarin ada Imlek, ini bisa tumbuh berapa persen nih Pak? Uh, Imlek tidak banyak impact ya terhadap bisnis cat di Indonesia. Di peak ya. Jadi memang permintaan tertinggi itu terjadi 1 bulan sebelum Lebaran memasuki masa bulan puasa ya. Jadi memang dengan orang memasuki bulan puasa biasanya mereka teringat gitu, oh iya ini waktunya ngecat rumah gitu. Jadi Mhm. biasanya sebelum itu kita melakukan persiapan, kita memastikan agar semua pusat distribusi kita di seluruh Indonesia ini stoknya maksimal ya. Jadi kalau terjadi permintaan mendadak, banyak permintaan untuk produk warna ini, produk ini dan lain sebagainya, itu kita siap. Karena kan Mmm. kalau kita harus nunggu waktu bulannya puasa kan pengirimannya butuh waktu ya dari Indonesia misalnya mau ke Manado, mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera kan akan membutuhkan waktu. Jadi kalau kita nunggu bulan itu bisa terlambat pengiriman. Jadi kita antisipasi sebelumnya. Oke, nah biasanya sebelum 1 bulan menjelang Lebaran, produk apa sih Pak yang paling banyak diminati khususnya sebelum Lebaran ini oleh masyarakat Indonesia Pak? Nomor satu pasti di arah di produk cat tembok. Berikutnya juga disusul oleh cat anti bocor ya, karena pelapis anti bocor sangat banyak juga dipakai sebagai cat tembok. Jadi karena memiliki dua fungsi kan, selain dia bisa eh, memberikan warna ribuan warna tadi yang terserah pilihan konsumen, tapi dia juga memiliki fungsi yaitu bisa menahan bocor gitu. Jadi makanya konsumen di Indonesia sangat menyukai produk ini gitu. Oke, nah Indonesia ini kan, sering sekali apalagi belakangan ini kan musim hujan nih Pak, tentu saja produk-produk cat anti bocor nih yang paling dicari tadi juga Pak Ruslan sempat katakan. Nah sebetulnya melihat permintaan atau demand masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya seberapa besar sih Pak dan pengembangan apa nih yang akan dilakukan Avia? Hmm. Jadi produk anti bocor kita dengan merek No Drop itu saat ini sudah menduduki posisi nomor satu ya untuk segmen cat pelapis anti bocor. Tapi tentunya kita tahu bahwa perjalanan kita tidak berhenti di sana. Kita masih akan terus melakukan berbagai inovasi lainnya untuk yang bisa kita kenalkan ke konsumen. Karena terkadang konsumen itu belum tentu tahu apa yang mereka mau, sampai kita ini tunjukkan ke mereka, ini loh ada inovasi baru, ini produk baru ini memiliki berbagai fitur-fitur yang lain yang beda dengan apa yang sekarang sudah ada misalnya. Nah itu yang kita akan luncurkan. Jadi nanti di semester 2 ini kita mungkin ada wacana peluncuran produk baru di segmen anti bocor. Oke, rencananya seperti apa tuh Pak untuk, anti bocor ini, ke depannya? Eh, kita akan melihat bahwa kira-kira kebutuhan konsumen tadi itu di mana. Nah, lalu tentu kita akan kasihkan teknologi yang terbaik yang bisa kita kasih untuk konsumen, tapi yang tidak kalah pentingnya dari sisi harga ya, karena kan kita juga tidak bisa membuat cat yang terbaik di dunia, tapi harganya nanti bisa tidak terjangkau kan itu juga artinya percuma dong bikin produk yang tidak terjangkau. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi inovasi, dan dari sisi harga. Nah, ini 3 hal ini penting harus bisa jalan paralel sehingga konsumen Indonesia pada saat kita luncurkan produk ini nanti bisa melihat bahwa oke ini produk bagus ini yang kok selama ini nggak kepikir gitu. Nah jadi itu yang akan kita. Namun sayangnya saya belum bisa cerita lebih detail lagi kira-kira benefit-benefit apa yang mau kita tawarkan karena produk ini belum selesai masih ada sekarang.
Oke, Pak, terkait desain cat interior saat ini kan cukup menjadi perhatian ya karena banyak masyarakat yang ingin menggunakan produk inovatif dan berbeda nih. Nah, Avian memiliki produk cat special effect seperti glow in the dark. Nah, sebetulnya demand-nya seperti apa sih Pak glow in the dark ini dan berapa besar potensinya? Produk-produk yang sifatnya khusus special effects ini sebenarnya secara market tidak bisa besar sekali ya, karena kan bisa dibayangkan kalau kamar orang dewasa dikasih cat glow in the dark itu kan kita mungkin justru merasa, loh kok kita mau tidur tapi kok justru kamarnya tambah nyala gitu ya. Jadi sebenarnya produk-produk yang special effect ini sifatnya lebih untuk pelengkap. Tapi di satu sisi kita juga kepingin mulai membangun yang istilahnya brand awareness ini mulai dini ya. Jadi yang namanya anak-anak ya minimum dia sambil growing up dia tahu lah merek cat kita itu seperti apa karena kan cat ini tidak sangat berbeda dengan banyak produk consumer goods yang lainnya di mana anak kecil sudah mulai usia muda sudah bisa terekspos terhadap produk consumer goods tapi umumnya anak kecil kan kurang begitu mengerti ya istilahnya apalagi terhadap produk cat ya. Nah makanya kolaborasi dari Avian Brands dengan Disney ini memang sengaja kita jajaki dan kita sudah lakukan untuk meluncurkan produk-produk yang memang kita targetin di segmen yang untuk lebih ke anak-anak lah istilahnya atau teenagers gitu. Sehingga mereka dari awal pun sehingga di usia yang lebih dini pun mereka sudah tahu, oh ini produknya dari Avian gitu. Jadi itu memang salah satu latar belakang kita. Oke, segmennya lebih ke anak-anak dan juga teenagers ya Pak Ruslan. Nah, terkait dengan segmen trading goods nih, seperti apa sih pengembangannya Pak di tahun 2022 ini dan apakah ada pasar khusus yang ingin disasar? Dan kalau terkait dengan produk baru apa nih yang akan ditawarkan oleh Avian? Jadi trading goods yang masuk di kita itu sebenarnya merupakan pelengkap. Jadi kita melihat bahwa customer kita ini kan toko bahan bangunan, di mana di tahun lalu kita memiliki lebih dari 54.000 toko pelanggan bahan bangunan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya toko-toko ini juga menjual berbagai macam produk yang lain. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ini ada suatu sinergi yang memang cocok untuk kita lakukan. Jadi produk-produk yang ada di segmen trading goods kita itu termasuk perlengkapan untuk mengecat, misalnya mulai dari kuas, dari roller, dari masking tape, dan berbagai produk yang lain. Tapi tentunya kita juga melihat bahwa produk pipa PVC ini juga salah satu produk yang memang persentase toko bahan bangunan yang menjual itu sangat tinggi gitu, lebih dari 90%. Jadi kita memang nambahin produk pipa PVC karena kita melihat bahwa ya dari sisi konsumen kalau mereka juga bisa beli ke kita, bisa kita layani ya semacam kayak one stop shop gitulah. Mereka nggak usah beli ke banyak prinsipal, tapi bisa beli melalui kita. Jadi memang itu latar belakangnya. Oke, Tapi untuk pengembangan produk-produk baru nggak banyak sih. Kita tetap fokus apa yang sudah ada aja karena pada akhirnya toh Avian ini harus menjadi pabrik cat ya, jadi bukan pabrik trading goods. Jadi makanya konsentrasinya di cat terus. oke. Sebetulnya kalau segmen trading goods ini seberapa besar sih Pak berkontribusi terhadap penjualan Avian? Kalau di tahun lalu di sekitar 21-an% gitu kira-kira. Mhm. Oke, berarti masih lebih besar segmen architectural solutions ya Pak ya? Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Ruslan Tanoko, Vice Terima President kasih. Director Avia Avian. Tembok selalu bersih dan bebas noda, gunakan cat tembok Super Silk anti noda. Sekali bilas, langsung bersih. Dapatkan produknya di Tokopedia Official Store Avian Brands Jakarta dan Surabaya. Closing Bell akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.